から。俺がそんなもんにビビってると思うのか？上がれ！心臓の音！Lu yang nonton One Piece pasti tahu kan kalau Luffy itu sekilas sangat jauh dari kata sempurna untuk menjadi seorang kapten. Dia nggak pernah mikir panjang, sering bikin keputusan yang nekat, dan nggak jarang bikin anggotanya geleng-geleng kepala lihat tingkahnya. Tapi justru di balik kekonyolannya, tersembunyi kekuatan kepemimpinan yang luar biasa. Luffy memang nggak pernah memimpin dengan banyak teori atau taktik. Dia memimpin dengan hati, keberanian, dan keyakinan yang kuat. Kalau lu coba analisa lebih dalam tentang pengembangan karakter Luffy, maka lu akan punya pemahaman yang sama dengan gua, bahwa Luffy adalah seorang kapten dan akan selalu menjadi pemimpin yang hebat. Tapi ini bukan berarti Luffy nggak punya kekurangan ya. Selayaknya manusia dengan berbagai karakter dan watak, tentu selalu ada ruang dan celah untuk perbaikan diri. Meskipun memiliki kekurangan, Luffy sebagai karakter fiktif dikembangkan dengan kepribadian menarik yang bisa ngebentuk karakter pemimpin yang baik. Karena ya pada dasarnya, kepemimpinan itu nggak merujuk ke karakteristik yang kaku. Bukan berarti ketika menjadi pemimpin, lu harus memenuhi standar tertentu supaya lu layak jadi pemimpin. Justru ketika lu dengar kata pemimpin, pasti nggak langsung kebayang satu sosok tertentu kan? Yang lu pikirkan justru bagaimana tipe dan gaya kepemimpinan itu dijalankan. Tergantung karakter orang yang menjadi pemimpin. Ada pemimpin yang baik, ada yang jahat, ada yang kejam, ada yang bisa ngasih inspirasi, dan ada juga yang malah bikin frustrasi. Kombinasi dari kepribadian individu dan kepemimpinan menjadi sebuah konsep yang menarik untuk kita bahas, tak terkecuali di dalam dunia One Piece. Dunia One Piece dipenuhi dengan berbagai jenis organisasi dengan ideologi yang mereka yakini. Setiap pemimpin organisasi memiliki nilai dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, kalau Luffy, gue gambarkan sebagai pemimpin tolol yang menginspirasi, yang gak cuma konyol, tapi juga memiliki ambisi serius, yaitu menjadi Raja Bajak Laut. Nah, bagaimana sih sebenarnya karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh Luffy? Meskipun tolol, mengapa Luffy tetap disegani dan dihormati oleh krunya, bahkan lawannya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari karakter Luffy ini? Oke, di video ini gue akan coba sharing pendapat gue. Lu boleh setuju, boleh nggak setuju. Tapi di sini gue akan share menurut pandangan gue pribadi. Jadi selamat datang di segmen Belajar dari Anime. Seperti yang gue bilang sebelumnya, meskipun banyak orang yang ngerasa kalau Luffy ini gak cocok untuk menjadi kapten, tapi nyatanya, Luffy selalu akan menjadi pemimpin yang hebat dan punya potensi untuk menjadi lebih baik lagi. Opini gue bukan tanpa dasar. Gue berangkat dari sebuah teori pada artikel yang ditulis oleh Ryan C. Warner pada laman website Psychology Today. Sekilas info, Warner adalah seorang CEO dari Warner Consulting, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya ada 4 prinsip utama yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi pemimpin yang baik. Jadi mari kita gunakan 4 prinsip ini untuk melihat apakah gaya kepemimpinan Luffy bisa dikatakan tipe kepemimpinan yang baik. Prinsip pertama yaitu memimpin dengan memberikan contoh. Menurut Warner, menjadi pemimpin jangan cuma sekedar mengatur dan membagi kinerja setiap anggota tim. Pemimpin harus bisa menjadi arsitek budaya dalam organisasinya, sehingga akan ngebentuk norma, nilai, dan rasa memiliki sebagai bagian dari anggota organisasi. Anggota tim biasanya mencerminkan perilaku pemimpinnya, sehingga penting bagi seorang pemimpin untuk mencontohkan budaya kerja yang ingin dia terapkan dalam timnya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa setiap anggota kru bajak laut topi jerami memiliki tekad dan tujuan yang sama. Luffy mampu menjadi pemimpin yang memberikan contoh dan mempengaruhi rekan-rekannya lewat karakteristiknya yang unik. Luffy sebagai kapten punya tujuan yang jelas dan tak tergoyahkan, yaitu menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Ketekunan, tekad kuat, dan tujuan yang jelas ini jelas mempengaruhi seluruh kru di topi jerami dan mendorong mereka untuk terus maju. Meskipun banyak rintangan sulit, tapi di sini Luffy selalu mengambil posisi paling depan untuk menunjukkan kepada krunya bahwa nggak ada tantangan yang nggak bisa diselesaikan. Inilah yang menjadi kekuatan kepemimpinan Luffy. Dia mampu memotivasi anggotanya melalui tekadnya yang kuat. Misalnya ketika Luffy berusaha ngalahin Kaido di Pulau Onigashima, walaupun udah dihantam berkali-kali dan hampir kalah, tapi Luffy nggak berhenti menghajar Kaido.
Di sini Luffy secara nggak langsung ngajarin hal penting ke rekan-rekannya, bahwa sesulit apapun tantangannya, jangan pernah berhenti berusaha, apalagi kalau tantangan itu bakalan ngebawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi. Dan ya, hal itu terbukti. Selama bertarung melawan Kaido, Luffy pun berevolusi dan mendapatkan kekuatan Gear 5, dan sekaligus menggantikan posisi Kaido sebagai Yonkou, dan Luffy menjadi kaisar bajak laut yang baru setelah dia berhasil mengalahkan Kaido. そして麦わらのルフィ。これが新しい皇帝たち、四皇だ。 Kalau dipikir-pikir, Luffy ini kelihatannya kayak nggak punya rasa takut sama sekali ya. Yang dia hadapi bukanlah musuh dengan level yang sama seperti yang dia hadapi sebelumnya. Ini kita bicara tentang Kaido yang punya julukan sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Bahkan Doflamingo aja ketakutan dan pucat kalau sampai Kaido marah padanya. Tapi di sisi lain, Kapten tolol kita satu ini tanpa ragu melayangkan tinjunya ke Kaido berkali-kali. Padahal kulit Kaido sangat keras, dan Gear 4 Luffy aja belum sanggup melukai Kaido. Dalam wawancara dengan Oda, sang pencipta anime One Piece di situs SBS, salah satu penggemar bertanya, mengapa Luffy tampaknya sama sekali tidak memiliki rasa takut? Dan Oda hanya menjawab, itu mungkin karena Luffy benar-benar idiot. Jadi bisa disimpulkan kalau Luffy ini bukan tipe pemimpin yang banyak mengatur strategi sebelum terjun ke medan perang. Dia adalah tipe pemimpin yang berani mengambil resiko. Dia bukan tipe pemimpin yang bersembunyi di balik layar dan hanya menyuruh anak buah sebagai perpanjangan tangannya. Dia berdiri di garis depan, mengambil resiko, walaupun tahu kemungkinan menangnya sangat kecil. Kalau Luffy rasional, dia nggak mungkin maju sendirian melawan Kaido. Tapi karena ketololannya, ya dia maju sendiri dan tanpa sadar memberikan inspirasi dan harapan. Nggak cuma buat krunya, tapi juga bagi penduduk negeri Wano yang sudah lama dijajah oleh Kaido. Dalam kehidupan nyata, memang kita perlu karakter kepemimpinan kayak Luffy ini. Ketika menghadapi kondisi yang rasanya mustahil untuk dihadapi, kita butuh sosok yang berani mengambil langkah pertama dan membawa perubahan dan harapan buat banyak orang. Nah, selain menginspirasi lewat tekadnya, Luffy juga kayaknya nggak pengen krunya menganggapnya sebagai pemimpin yang harus selalu ditakuti dan dituruti. Luffy menciptakan suasana yang menyenangkan di timnya, sesuatu yang sangat berbeda dari kebanyakan kru bajak laut yang kelihatannya mengerikan dan berbahaya. Cara yang Luffy lakukan ya lewat komedi. Kalian pasti ingat kan momen ketika Luffy meniru cara bicara dan penampilan krunya atau tingkah nyeleneh lainnya yang kadang bikin rekan-rekannya emosi. Lewat komedi, tercipta keceriaan dan kedekatan. Dan ya kita pun sebagai penonton ikut merasakan ikatan yang mereka miliki. Ini bisa relate dengan kita. Kita juga pasti lebih senang kan kalau punya bos atau atasan, entah itu di kantor atau dimanapun, yang punya selera humor yang bagus, daripada punya bos yang selalu kelihatan serius dan gak bisa berbaur dengan anggota timnya. Kita lanjut ke prinsip kedua, yaitu memimpin dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik itu emosi dalam diri sendiri ataupun emosi orang lain. Menurut Warner, kecerdasan emosional 2 kali lipat lebih berpotensi mendatangkan kesuksesan dalam kepemimpinan dibanding kalau cuma mengandalkan IQ doang. Meskipun terlihat tolol, Luffy sebenarnya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dan mudah memahami perasaan orang lain. Dia nggak banyak bicara untuk menunjukkan kepeduliannya. Dengan gaya khasnya Luffy, dia akan selalu bertindak karena kepeduliannya tanpa memikirkan bahaya apa yang akan dia hadapi. Misalnya ketika dia menyelamatkan Nami dari Arlong, meskipun itu urusannya bisa dibilang menyangkut privasi dan masa lalu Nami, tapi Luffy mampu merasakan penderitaan yang dialami Nami, dan tanpa banyak tanya, Luffy langsung menghajar Arlong. Atau momen ketika Luffy menyelamatkan Robin di Enies Lobby, Luffy nggak langsung main terobos dan menyelamatkan Robin. Dia ingin Robin sadar dulu dan melawan keinginan gelapnya untuk mati. Karena Luffy sebenarnya mampu melihat ke dalam hati Robin, kalau Robin sebenarnya ingin tetap hidup dan berpetualang bersama kru topi jerami. Juga ada momen ketika Luffy menyelamatkan Sanji di Whole Cake Island, di mana Luffy nggak mau meninggalkan Sanji, yang saat itu memiliki permasalahan dengan keluarganya yang rumit. Kemampuan Luffy melihat isi hati rekan-rekannya menunjukkan kecerdasan emosionalnya yang tinggi. Ketika kita mampu memahami keinginan terdalam dari seseorang, tapi mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan, hanya orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi
yang bisa mengerti dan rela berkorban untuk menolong mereka. Selain kemampuan memahami emosi orang lain, Luffy juga sangat mampu mengelola emosi pribadinya. Kita tentu masih ingat momen Luffy berada di titik terendah ketika saudaranya, Ace, mati di perang Marineford. Di momen inilah yang menjadi titik balik perkembangan Luffy, ketika Jinbe berkata bahwa kematian Ace bukanlah akhir karena Luffy masih memiliki banyak hal yang tersisa. Dan pada momen itu, Luffy sadar bahwa ia harus jauh lebih kuat. Peristiwa itu mengubah cara pandangnya tentang dunia bajak laut dan lawan-lawannya. Sejak saat itu, Luffy meneguhkan tekad untuk tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat. Tujuannya jelas, agar dia bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Luffy sadar sebagai kapten, dia nggak bisa berlama-lama larut dalam kesedihannya. Krunya, sekutunya, dan banyak orang lain yang membutuhkan kehadirannya. Pada akhirnya, kemampuan Luffy memahami emosi adalah salah satu kunci penting untuk menumbuhkan kepercayaan dari rekan-rekannya. Jadi buat kalian, ini adalah hal yang bagus untuk dipelajari. Kalau suatu saat kalian jadi pemimpin, jangan lupa untuk menyeimbangkan antara profesionalisme dan empati. Ini bukan berarti kalian jadi orang yang lembek dan gak profesional ya. Misalnya, kalau suatu saat kalian punya bawahan yang kelihatannya kebingungan mengatur workflow atau alur kerjanya, kalian sebagai atasan dapat menunjukkan empati dengan cara membantu dan membimbingnya, alih-alih marah dan ngomongin yang negatif tentang bawahan kalian. Kalian pasti nggak mau kan? Jadi pemimpin yang cuma bisa bikin suasana kerja nggak nyaman, atau jadi pemimpin yang dihindari, yang kalau lu nggak ada, semua bawahan lu ngerasa happy. Kalau udah kayak gini, kerjaan pun nggak akan maksimal, karena nggak ada ikatan yang dibangun berdasarkan empati. Semua palsu, penuh kepura-puraan, hanya biar lu senang. Jadi latih dan tumbuhkan rasa empati di dalam diri kalian, karena hanya dengan cara itu, kalian bisa bikin dampak yang positif dimanapun kalian berada. Oke, yang selanjutnya prinsip ketiga adalah hindari bias kognitif. Simpelnya, bias kognitif itu adalah kecenderungan pikiran manusia untuk berpikir dengan cara yang tidak objektif atau tidak rasional. Bias ini terbentuk karena otak kita berusaha menyederhanakan proses berpikir. Karena kalau kita harus mencerna setiap informasi dengan seksama, kita bakal kelelahan dan nggak bisa cepat dalam mengambil keputusan. Makanya, otak suka menggunakan shortcut atau aturan umum yang mungkin nggak selalu tepat. Kalau dengar definisi bias kognitif ini, rasa-rasanya Luffy bukan tipe pemimpin yang rasional dan cenderung memiliki yang namanya bias kognitif. Terbukti dari kepercayaan dirinya yang berlebihan karena merasa bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Tapi meskipun dia tolol dan cenderung sembuh pendek, ada juga momen di mana Luffy mampu menentang bias kognitifnya sendiri. Misalnya ketika di Water 7, kru topi jerami sedang memikirkan untuk mengganti kapal mereka, Going Merry, karena kapal itu udah nggak layak untuk menemani perjalanan mereka ke depannya. Pada awalnya Luffy sebagai kapten dan juga rekannya si Usopp nggak setuju jika kapal mereka harus diganti, karena mereka memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kapal itu. Terutama Usopp, yang sering merawat kapal Going Merry dan merasa kapal itu adalah bagian dari sejarah kru topi jerami. Sebagai kapten, Luffy harus mengutamakan keselamatan rekan-rekannya. Di sini Luffy menentang bias kognitifnya. Dia menyelesaikan masalah dengan mengandalkan rasionalitas dan mengesampingkan ego pribadinya. Luffy percaya bahwa keselamatan kru adalah yang utama, dan ia ingin mengganti kapal tersebut demi melindungi para anggotanya. Namun di sisi lain, Usopp tidak menerima keputusan Luffy. Ketegangan antara Luffy dan Usopp ini memuncak dalam pertengkaran fisik yang mengarah pada perpecahan sementara dalam hubungan mereka. Namun di momen ini, Luffy menunjukkan sebuah penyelesaian konflik yang mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya kompromi dalam menyelesaikan perbedaan. Kedua pihak harus rela mengorbankan sesuatu yang mereka anggap penting untuk mencapai kesepakatan. Usopp harus rela melepaskan ikatannya terhadap Going Merry dan menerima kenyataan bahwa kapal tersebut sudah tidak layak digunakan lagi. Di sisi lain, Luffy harus menghargai perasaan Usopp dan memberi penghormatan terakhir kepada Going Merry. Oi. それがキャプテンだろ。迷うな。お前がフラフラしてやがったら、俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。 Contoh lain diperlihatkan Luffy ketika dia berhadapan dengan musuh yang kuat, seperti misalnya di Alabasta sebelum melawan Crocodile. Luffy sempat beradu argumen dengan Vivi. Crocodile saat itu memiliki rencana untuk menggulingkan dan mengkudeta negara Alabasta selama perang. Luffy meledek tindakan yang dilakukan Vivi selama ini dan menilai kalau usahanya itu naif dan tidak akan membuahkan hasil. Inilah yang dinamakan dengan Sangkos Fallacy.
di mana Vivi melakukan hal yang sama, yaitu hanya berusaha meredakan perang saudara yang terjadi, alih-alih melawan krokodil yang menjadi sumber masalah. Sunk cost fallacy adalah kecenderungan seseorang melakukan suatu tindakan atau rencana hanya karena sudah menginvestasikan banyak waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang, padahal belum tentu rencana tersebut akan efektif. Luffy menyadari bahwa rencana Vivi adalah sebuah tindakan sunk cost fallacy, dan di tengah perjalanan, Luffy tiba-tiba duduk dan bilang gak mau ikut dengan rencana Vivi. Luffy merasa percuma meredam api yang berkobar di antara penduduk Alabasta kalau sumber masalahnya, yaitu si krokodil gak dibereskan. Bibi, Nani? 俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ! Jadi ini adalah hal yang perlu kita pelajari dari Luffy. Jadi seorang pemimpin yang visioner dan bisa membuat perubahan besar dalam tim. Mungkin lu juga pernah terlibat dalam sebuah proyek, entah itu di kantor lu atau di kampus atau di organisasi, yang kelihatannya nggak membuahkan hasil, tapi sama tim lu tetap dilanjut hanya karena sudah terlanjur banyak hal yang diinvestasikan ke proyek itu. Kalau lu tahu itu bakalan nggak efektif, lu bisa ambil sikap, melakukan peninjauan ulang, daripada makin banyak kos yang terbuang. Dan ya lebih baik ambil langkah mundur untuk mereview dan menyusun strategi ulang seperti yang dilakukan oleh Luffy. Prinsip keempat adalah maksimalkan potensi setiap anggota. Kita tahu kalau Luffy bukan tipe kapten yang bisa ngajarin hal teknis atau ngatur strategi secara detail. Cara Luffy mengembangkan potensi krunya ditunjukkan lewat sikap, keputusan, dan kepercayaan. Luffy jadi semacam motor penggerak perkembangan krunya. Misalnya dengan cara memberikan kepercayaan penuh pada krunya. Nami dipercaya penuh untuk mengambil alih navigasi dan urusan membaca peta. Dan juga ada momen ketika Luffy mendengar permintaan Zoro untuk melawan musuh mereka tanpa campur tangan Luffy. Luffy, koitsu ni wa kari ga aru. Ore ni yarasero. Soka, izo. Luffy juga percaya pada krunya untuk menghadapi masalah pribadi mereka. Dia nggak maksa. Luffy justru membiarkan krunya untuk menghadapi masalah mereka sendiri, untuk melihat sejauh mana krunya mampu melangkah. Namun ketika krunya hampir menyerah dan meminta bantuan Luffy, disitulah Luffy akan maju habis-habisan untuk rekannya. Kita juga tahu setiap anggota kru topi jerami memiliki impian dan ambisi pribadi. Misalnya Zoro ingin menjadi pendekar pedang terkuat, terus ada Nami yang ingin menggambar peta dunia yang lengkap, dan ada Sanji yang berambisi besar menemukan All Blue. Lalu ada Chopper yang ingin menjadi dokter hebat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan terakhir ada Robin yang berambisi menemukan Rio Poneglyph. Luffy nggak ngelarang krunya untuk punya ambisi pribadi dan nggak memaksa krunya untuk fokus membantu ambisi besar Luffy. Justru Luffy ingin agar perjalanan mereka dapat membantu rekan-rekannya mewujudkan cita-cita mereka. Karena hanya dengan bermimpi, seseorang dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, segitu dulu aja pembahasan kali ini. Kalau lu pengen request nextnya mau bahas anime apa lagi, lu bisa tulis di kolom komentar. Jadi semoga pembahasan hari ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat buat kalian. Kalau lu suka dengan konten kayak gini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe juga. Sekian dari gua, sampai ketemu di video berikutnya.